Kalau kita ingin menentukan goal dalam berbisnis, kita harus memenuhi 4 kriteria, yaitu SPTM. Itu apa? Balik lagi di channel saya, Ismail Adrenalin. Kali ini saya mau ngebahas tentang bagaimana cara kita menentukan goal dalam berbisnis. Jadi kalau kita ingin menentukan goal dalam berbisnis, kita harus memenuhi 4 kriteria, yaitu SPTM. Itu apa? S-nya spesifik, P-nya positif, T-nya tertulis, dan M-nya harus menarik. Spesifik itu artinya spesifik dalam segi waktu, dalam segi pencapaian, dalam segi step by step-nya itu harus jelas seperti apa. Dari segi waktu, misalnya saya di video yang pertama saya buat, itu kan saya menentukan goal untuk membuat 10 cabang warung bakso dalam waktu 2 tahun. Itu 2 tahun itu harus jelas step by step-nya. Jadi di pertama 6 bulan pertama saya harus membuka 1 cabang. Itu harus jelas. Jadi 6 bulan itu nanti step by step-nya seperti apa, itu kan sudah dijabarkan di video-video awal saya. Dulu kan saya seharinya harus membuat laba sebesar 277.000. Itu kan step by step-nya jelas. Terus positif. Positif itu karena otak bawah sadar kita itu tidak mengenal yang namanya negatif yang kita masukkan di dalam program pikiran kita. Jadi misalnya begini, kalau Anda disuruh untuk jangan memikirkan gajah, maka yang terlintas dalam pikiran Anda pasti muncul gajahnya itu sendiri. Jadi pikiran bawah sadar kita itu tidak mengenal kata-kata negatif. Jadi kalau kita di pikiran itu jangan sampai gagal, maka yang ditangkap pikiran kita juga kegagalan yang ditangkap. Jadi seperti itu. Maka dari itu harus positif. Terus selanjutnya T. T itu tertulis. Tertulis itu tidak harus tertulis dalam buku gini ya. Sekarang lebih modern lagi, makanya saya buat di video di channel saya Ismail Adrenalin ini kan membuat video step by stepnya seperti apa. Dari goalnya saya udah jelas. Goalnya 6 bulan ini saya mau buka warung cabang bakso ke-1, dan dalam waktu 2 tahun harus buka 10 cabang. Itu kan tertulis dalam video ini, terekam. Artinya bukan tertulis dalam bentuk fisik tulisan aja gitu ya, tapi sekarang udah modern lagi, bisa berupa rekaman seperti ini. Jadi intinya terekam, tertulis, terekam atau semacamnya seperti itu. Lalu setelah itu kita harus yang menarik. Menarik itu dalam artian kita harus punya emosi dalam kita membuat goal yang ingin kita targetkan. Emosi ini misalnya kalau dalam diri kita itu kan yang mempengaruhi kita bersemangat atau tidaknya ada 2 hal, yaitu kebahagiaan dan kesengsaraan. Kebahagiaan itu memenuhi 20%, dan 80%-nya itu menghindari kesengsaraan. Jadi kalau kita dipilih untuk bagaimana kita ingin membuat goal supaya menarik, itu kita harus memikirkan hal-hal apa yang ingin kita hindari kalau kita tidak mencapai goal yang ingin kita targetkan tadi. Atau juga kita harus memikirkan hal-hal positif apa, hal-hal yang menyenangkan apa kalau kita mencetak atau mencapai goal yang kita targetkan tadi. Jadi itu harus kita dipikirkan. Itu melibatkan emosi dalam diri kita, maka dari itu akan membentuk suatu habit yang bisa menarik kita untuk menuju ke arah goal yang ingin kita tentukan tadi. Jadi misalnya menarik itu, kalau saya sudah mencapai goal yang ingin saya targetkan tadi, saya akan membangun atau menghajikan orang tua saya akan membangun rumah, saya akan menikah, atau macam-macam yang bisa membuat jiwa kita menarik atau jiwa kita mempunyai passion yang berlebihan untuk terus fokus ke goal kita gitu. Atau juga kita, kalau saya tidak berhasil dalam mencetak gol, saya akan dihina, dimaki-maki oleh orang sekitar, atau saya akan menjadi gila atau macam-macam itu, atau saya akan dicincang-cincang oleh bos saya. Jadi yang semacam-macam yang membuat kesengsaraan kita itu, yang paling sengsara itu seperti apa. Jadi kita harus pikirkan dengan matang apa yang di sisi negatif, apa yang di sisi positif.
Jadi itu yang mengarahkan kita untuk bergerak, untuk terus bergerak. Kita harus membayangkan dari sisi kesetaraan, dari sisi kebahagiaan yang akan kita dapatkan kalau kita mencapai goal kita atau kita gagal dalam mencapai goal kita. Jadi seperti itu, semua harus tertulis. Tapi kali ini selain dari itu, saya mau ngebahas tentang bagaimana pencapaian dalam bulan Maret kemarin yang seperti saya bahas. Kemarin kan di awal-awal video saya membahasnya per hari berapa omset yang didapat, berapa laba yang didapat. Tapi setelah dihitung-hitung ternyata ada minus, ada plus banyak. Jadi diakumulasikan saja per bulan. Jadi bulan kemarin, bulan Maret, pendapatannya setelah dihitung omset selama 27 hari, harusnya 31 hari, tapi ada kelibur 4 hari karena ada macam-macam alasan atau macam-macam kendala yang mengharuskan saya untuk libur. Jadi kemarin 4 hari libur, jadi 27 hari omset yang didapat ada 22.433.000. Sedangkan total dari belanja yang saya habiskan itu ada 15.429.000. Itu total dari omset yang didapat bulan Maret dan belanja yang dihabiskan pada bulan Maret selama 1 bulan. Jadi laba kotornya dihitung jika omsetnya 22.433.000 dikurangi dengan total belanja 15.429.000, maka laba kotornya ada 7.004.000. Itu belum dikurangi dengan fixed cost yang harus saya bebankan di tiap bulannya. Jadi fixed cost ini kan walaupun libur tetap harus dihitung ya. Jadi 31 hari dikali fixed cost yang pertama video saya dibuat itu kan ada 130.000 dari karyawan, dari sewa tempat, sama dari listrik, sama IndiHome, itu kan semua keseluruhan ada 130.000 per hari. Jadi 130.000 per hari dikali 31 ada 4.030.000. Jadi kalau tadi laba kotornya ada 7.004.000, kalau dikurangin fixed costnya 4.030.000, maka sisa laba bersih saya ada 2.974.000. Itu laba bersih yang saya kumpulkan pada bulan Maret kemarin. Tapi sementara itu, saya kemarin bulan Maret banyak pengeluaran juga yang di luar dugaan saya, seperti pajak-pajak yang harus saya bayarkan, seperti pajak motor, pajak pribadi, dan udah itu aja sih. Karena pajak usaha tidak ada karena belum saya laporkan ke sana, ke kantor pajak. Terus pada tanggal 23 Maret saya servis motor karena kemarin ada motor macet gitu ya. Jadi menghabiskan uang 375.000, pajaknya ada 400.000, sementara keperluan-keperluan lainnya ada 275.000. Berisik banget sih, bentar. Jadi total yang saya keluarkan itu ada 1.050.000. Kalau tadi ada 2.974.000 itu yang laba bersih saya kumpulkan, tapi dikurangin juga dengan kemarin pengeluaran tak terduga tadi 1.050.000, maka laba bersih yang saya dapatkan hanya 1.924.000. Itu masih kurang sekali ya, karena target awal saya kalau dapat 50 juta dalam waktu 6 bulan itu kan harus saya keluarkan atau harus saya kumpulkan itu kan sebulannya harus 8 jutaan sekian gitu ya. Tapi hanya 1.900.000 yang kemarin saya kumpulkan, masih ada kekurangan sekitar 7 jutaan. Jadi saya harus mencari solusi lain untuk bisa mengumpulkan lebih banyak lagi uang yang didapat dari penjualan total di warung saya ini gitu ya. Biar perputaran uangnya yang saya dapatkan lebih banyak dari laba yang saya dapat. Atau juga harus mempunyai alternatif dari pinjaman atau dari investor kalau mau berminat gitu ya, masuk ke warung saya untuk menanamkan sahamnya atau bagi hasil atau nanti ada perhitungannya seperti itu. Pokoknya ada di luar dari yang saya kumpulkan tiap hari dari omset atau laba yang dari warung satu ini, biar 50 juta dalam waktu 6 bulannya itu tercapai. Mungkin dari situ dulu kali ini. Untuk sementara waktu saya harus fokus lagi di penjualan, bagaimana saya
meningkatkan omset yang didapat tiap harinya, dan juga bagaimana memperbesar margin laba keuntungan yang saya dapat. Sementara kita tahu sendiri laba dari keuntungan ini sangat tipis sekali karena bahan baku yang saya harus belanjakan di pasar itu semakin naik, sementara daya beli masyarakat sini semakin turun. Itu saya harus membalancekan keduanya, bagaimana saya harus bisa mengatur pengeluaran sekecil mungkin dan juga harus bisa menawarkan ke masyarakat agar masyarakat mau beli ke warung saya tanpa harus saya mengurangi harga, di mana harga tetap kalau bisa dinaikkan tapi mereka masih tetap mau belanja di warung saya, tetap beli di warung saya gitu kan. Itu PR buat saya nantinya ke depannya. Sekian untuk video kali ini. Kalau ada kesalahan, bukan kesalahan sih, karena ini video pribadi, karena mungkin masukan dari teman-teman sekalian. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa subscribe di video channel saya ini. Sampai besok lagi.